Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mewawancarai salah satu wirausahawan yang kita pilih sebagai narasumber kita dalam aktivitas 6 proyek P5 tentang kewirausahaan. Saya Hasna Raisya Putri, absen 14. Saya Kirani Wulan Ramadhani, absen 18. Saya Alia Gita, absen 3. Saya Ahmad Ihsan, absen 1. Saya Hoirul Gita Saputra, absen 9. Saya Muhammad Iqbal Ashraf, absen 22. Nah, bagaimana ya wawancara dengan salah satu narasumber kita? Saksikan ya. Dadah. Nah, sekarang kita sudah bersama Bapak Imam Sutanto sebagai narasumber kita hari ini. Silahkan, mari kita mulai wawancaranya. Usaha apa yang Bapak dirikan dan bagaimana mendirikannya? Apakah sendiri atau dengan beberapa orang? Terima kasih pertanyaan dari Mbak Kira. Usaha yang kami dirikan ini adalah toko bangunan yang berada di Secang. Toko bangunan itu menjual beberapa alat-alat bangunan seperti semen, pasir, besi, dan lain sebagainya. Kemudian saya mendirikan toko bangunan itu bersama adik dan kakak saya yang nunggu toko bangunan adiknya, kemudian yang ngirim-ngirim itu karena toko bangunan kan butuh pengiriman, itu yang mengirim kakak saya. Kemudian saya masih keliling untuk ke toko-toko bangunan yang lain, karena kalau hanya mengandalkan toko bangunan seperti saat ini tidak memungkinkan untuk putarannya. Jadi saya masih keliling ke toko-toko bangunan. Itu Mbak Kiran. Terima kasih, Pak. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Silahkan Ami. Apa modal awal Bapak yang gunakan untuk membangun perusahaan seperti pinjam bank atau tabungan atau penjualan aset yang Bapak punya? Sebenarnya kalau untuk modal awal itu tidak selalu harus melulu dengan uang ya. Yang pertama itu kalau di toko tentunya yang ini aja yang kelilingan dulu untuk saya itu relasi dulu. Kalau saya punya relasi pasti banyak orang yang mau membeli dagangan kami. Jadi saya mudah untuk mencari relasi, baik itu untuk pulaan sama relasi untuk menjual barang tersebut. Tapi kalau untuk di toko memang kita harus dengan modal banyak, karena banyak barang-barang yang seperti ini itu lakunya tidak seperti sembako. Jadi memang harus pinjam ke salah satu saudara atau bagaimana. Kalau bank kemungkinan karena bunganya yang agak tinggi kami sedikit menghindari. Cuma ada beberapa kami kemarin sudah kadung pinjam bank, yaitu nanti kita lunasi pelan-pelan. Seperti itu Mbak Alia. Bapak, terima kasih. Sama-sama. Barang apa atau peralatan apa yang mendukung Bapak dalam operasional bisnis seperti kendaraan, mesin, atau komputer? Untuk di toko sendiri saya membutuhkan mobil untuk angkutan barang, seperti untuk mengirim pasir, semen, besi. Nah itu saya membutuhkan untuk mobil pick up. Kalau untuk yang kelilingan saya cukup dengan kendaraan bermotor, itu ada beberapa, ada 2-3 sama yang di Secang itu kendaraan bermotor. Biasanya karena barang-barangnya kecil itu cukup menggunakan motor, nanti ditali di belakang dan selesai. Kalau untuk komputer, laptop itu hanya untuk stok saja. Jadi kadang karena barangnya juga masih sedikit, kita manual saja sudah cukup. Itu Mas Hasan. Terima kasih Pak atas infonya. Nah, Ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Langkah-langkah atau strategi apa yang digunakan Bapak dalam bisnis ini? oke, baik Mas. Terus untuk langkah-langkah, tentunya kalau di toko kami lebih meminimalkan untuk keuntungan untuk barang-barang yang fast moving seperti semen, pasir, besi, karena saat ini toko bangunan itu di setiap desa itu hampir ada banyak sekali. Jadi kita harus meminimalkan keuntungan agar bisa bersaing dengan toko-toko yang lain. Kemudian
untuk keuntungan yang lain kita bisa ambil dari barang-barang yang slow moving seperti engsel, selot, grendel. Nah, itu kita ambil yang sedikit lebih banyak keuntungannya daripada barang-barang tersebut. Saya rasa kalau toko untuk strateginya itu. Kalau untuk yang saya kelilingan, yaitu relasi, semakin kita dekat dengan toko, maka semakin toko simpati sama kita, terus dia ngambil barang kita terus, cuma itu. Ya, terima kasih Mas. Sama-sama Mas Tegas. Kita sampai di pertanyaan yang terakhir, tantangan apa yang Bapak hadapi dalam menjalankan perusahaan ini, seperti persaingan dengan kompetitor atau naik turunnya harga di pasaran? Kalau persaingan dengan kompetitor itu pasti ya, tapi seperti yang saya bilang tadi, bahwa relasi dengan toko itu adalah yang paling penting. Semakin kita tahu sama toko, kadang barang itu dari kompetitor lain mungkin harganya lebih murah, kualitasnya lebih bagus, namun karena jalinan kita atau soft skill kita untuk mendekati toko itu bagus, kemungkinan toko lebih memilih kita karena lebih nyaman mengambil barang dari kita. Sedangkan orang-orang yang sales saat ini lebih diuntungkan dengan barang yang banyak, terus kualitas yang bagus, namun untuk soft skillnya mereka kurang biasa, jadi masih kalah sama sales yang tua seperti kami. Kemudian untuk toko, ya seperti tadi strateginya sudah kita sudah kita jabarkan, bahwa kita ambil minimalnya untuk barang-barang yang fast moving, kemudian keuntungan besarnya kita ambil untuk barang-barang yang slow moving. Gitu. Terus untuk kedepannya rencana Bapak untuk perusahaan Bapak ini apa? Dengan kondisi saat ini kemungkinan banyak pengusaha kecil untuk bertahan dulu, jadi belum bisa menambah modal dan sebagainya. Jadi untuk kedepannya kita bertahan saja supaya bisa tetap berputar toko itu. Kalau untuk menambah toko baru atau menambah cabang baru belum terpikirkan, jadi kemungkinan lebih bertahan supaya bisa untuk mencari nafkah untuk anak dan istri. Baik, terima kasih Bapak Imam. Mungkin ada hal-hal atau tips-tips yang mau disampaikan untuk para pendengar biar mereka bisa tahu apa aja sih yang harus diperhatikan ketika memulai usaha atau menjadi wirausahawan cilik. Untuk tipsnya yaitu jangan terpancang dengan modal itu hanya uang. Jadi modal itu selain uang masih ada, yaitu modal dari diri kita sendiri, yaitu kepercayaan diri, kemudian supel sama orang lain. Karena bisnis itu sekali lagi mengandalkan banyak orang. Banyak orang hanya terpancang dengan modal di awal, tapi mereka lupa membangun relasi dengan sesama. Contoh Mbak Asna di kelas, kalau Mbak Asna itu kurang supel dengan teman-teman, ya sedikit teman yang dekat dengan Mbak Asna. Tapi kalau Mbak Asnanya supel, baik sama teman, tentunya yang mendekati Mbak Asna juga banyak. Semakin orang yang dekat dengan kita, semakin banyak pula kita untuk bisa berbisnis dengan mereka. Baik, intinya relasi ya Pak Imam yang harus dikembangkan pada diri kita sebelum memulai usaha. Baik, terima kasih banyak Pak Imam atas waktunya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jadi teman-teman, sekian saja wawancara yang bisa kita tampilkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What do they know? We need each other to have and to hold. They'll see in time. I know. Sekian wawancara yang dapat kita tampilkan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Ingat ya teman-teman, perbanyak relasi dan jangan takut untuk memulai. Karena kalau kita tidak mulai sekarang, mau kapan? Sebagai generasi muda, kita jangan takut untuk berwirausaha. Semoga bermanfaat. Dadah.